Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar lagi. Hari ini belajarnya adalah perbandingan sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu atau bagaimana teorema Pythagoras serta bagaimana penggunaannya untuk menentukan sisi yang belum diketahui. Kemudian kalian juga sudah mempelajari kebalikan dari teorema Pythagoras. Kemudian kalian juga sudah mempelajari triple Pythagoras. Jika masih lupa atau sudah lupa, silahkan dipelajari kembali materi sebelumnya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Siku-siku istimewa. Maksudnya apa segitiga siku-siku istimewa itu? Ada dua segitiga yang akan kita pelajari. Segitiga pertama adalah segitiga siku-siku, karena siku-siku jelas ada sudut 90 derajatnya. Segitiga dengan sudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Jadi semua sudutnya sudah diketahui. Silakan diperhatikan segitiga A, B, C berikut. Sudut siku-sikunya atau sudut 90-nya ada di titik A. Kemudian diketahui bahwa sudut B itu sebesar 60 derajat dan sudut C sebesar 30 derajat. Maka berlaku, jadi pada segitiga siku-siku dengan sudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat berlaku AP dibanding AC dibanding BC itu sama dengan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Saya ulangi lagi, AB, jadi kita mengingatnya AB itu berada, AB itu adalah sisi yang berada di depan sudut 30 derajat. Jadi AB itu sisi yang berada di depan sudut 30 derajat. Kemudian AC di sini adalah sisi yang berada di depan sudut 60 derajat. Kemudian BC jelas sisi hipotenusa atau sisi miringnya berada di depan sudut 90 derajat. Jadi nanti kalau gambarnya diputar-putar, kalian ini apa sih? Jadi kalian tidak bingung nanti jika gambarnya itu tidak lagi tegak seperti itu, alias diputar-putar, karena biasanya soal itu kan gambarnya diputar-putar. Jadi saya ulangi lagi, sisi yang berada di depan sudut 30 dibanding sisi yang berada di depan sudut 60 dibanding sisi yang berada di depan sudut 90 itu 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Kita lihat contohnya. Contoh pertama, ada segitiga siku-siku ABC. Sisi siku-sikunya di A, sudut siku-sikunya di A. Sudut B sebesar 30 derajat. Maka bisa kita ketahui besar sudut C-nya adalah berapa? Ya, 60 derajat. Kenapa? Karena sudut di dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Diketahui panjang sisi AB 12 cm. Tentukan panjang sisi AC dan panjang sisi BC. Oke, mari kita kerjakan. Mungkin saya pakai yang merah saja, lebih terlihat gitu. Sekarang perhatikan dulu, yang ditanyakan adalah AC. Kita lihat yang A. AC yang ditanyakan adalah AC per sisi yang diketahui. Sisi yang diketahui tadi sisi apa? Benar, sisi AB. Jadi AC per AB sama dengan, kita lihat perbandingannya. AC tadi berada di depan sudut berapa? 30. Yang berada di depan sudut 30 itu adalah satu bagian. Kalau lupa nanti slide-nya boleh di sebelumnya. Sisi AB berada di depan sudut 60. Yang di depan sudut 60 itu akar 3 bagian.
Nah, kalau kita sudah bisa menentukan perbandingan ini, masukkan angkanya. AC ditanyakan, jadi tetap tulis AC per AB-nya 12 sama dengan 1 per akar 3. Sudah dalam bentuk perbandingan, jangan lupa ini harus kita kalikan silang. Jadi AC, untuk mencari AC sama dengan 1 kali 12 dibagi akar 3, atau boleh kita tulis 12 per akar 3. 12 per akar 3 itu cara mengerjakannya adalah 12 per akar 3 ini kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 sama dengan 1 ya, jadi tidak mengubah hasil. Pecahan kali pecahan berarti pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 12 kali akar 3 itu 12 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, ini boleh kita coret. Hasilnya adalah 4 akar 3. Oke, paham ya? Kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah panjang BC. Sama langkahnya, yang ditanyakan adalah BC. Per yang diketahui tadi AB. BC tadi di depan sudut berapa? BC di depan sudut berapa? 90, berarti berapa bagian? 2 bagian. Per AB di depan sudut berapa? 60, berarti akar 3 bagian. Silahkan dimasukkan angkanya. BC ditanyakan, BC per AB-nya adalah 12, sama dengan 2 per akar 3. Sehingga kita kalikan silang, BC sama dengan 12 kali 2 dibagi akar 3. 12 kali 2 itu 24 per akar 3. Cara mengerjakannya sama dengan sebelumnya. Berarti, ini saya agak geser ke sini ya. Berarti kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 itu kan 1, jadi tidak mengubah hasil. 24 kali akar 3 berarti 24 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3, ya, tinggal di nyos, ya. Berarti sama dengan 8 akar 3. Jadi, sudah ketemu atau apa yang kita cari, apa yang ditanyakan, yaitu panjang AC adalah 4 akar 3 dan panjang BC adalah 8 akar 3. Cukup jelas ya? Contoh berikutnya, saya berikan 2 contoh. Ada segitiga PQR, jelas segitiga PQR ini siku-siku di titik R. Diketahui sudut Q 60 dan diketahui PR-nya adalah 9 cm. Tentukan panjang QR. Oh, maaf, ini kok panjang BC, maaf ya. Ini bukan BC, tetapi panjang PQ. Nah, yang terakhir adalah tentukan luas segitiga PQR. Oke, kita pakai perbandingan tadi lagi. Jika sudut Q 30, maka jika sudut Q itu 60, maka sudut Q adalah 30 derajat. Kita tulis dulu supaya tidak salah nanti perbandingan kita. A. Yang ditanyakan adalah QR. Tulis dulu. QR per yang diketahui adalah PR. QR di depan sudut berapa? QR di depan sudut 30, maka 1 bagian per PR di depan sudut 60. Jadi PR itu berada di depan sudut 60, itu akar 3 bagian. QR-nya ditanyakan, berarti QR per PR-nya tadi 9 sama dengan 1 per akar 3. Jadi QR ini sama kayak tadi ya. 1 kali 9 berarti 9 per akar 3. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi pembilang kali pembilang 9 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Nyos, berarti hasilnya adalah 3 akar 3.
cukup jelas ya, karena ini sudah contoh yang kedua. Sekarang kita mencari panjang PQ. Sama, yang ditanyakan tulis dulu, PQ per yang diketahui adalah PR. PQ itu di depan sudut 90, berarti 2 bagian. Per PR tadi di depan sudut 60, berarti akar 3 bagian. Lanjutkan, PQ per PR-nya 9 sama dengan 2 akar 3, tinggal kita kalikan apa? Silang. Jadi PQ sama dengan 9 kali 2, harusnya begini sih ya, akar 3 kali PQ sama dengan 9 kali 2, berarti PQ sama dengan 9 kali 2 itu 18 per akar 3, prosesnya sama, berarti 18 per akar 3 ini tinggal kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, sama dengan 18 akar 3 per 3, nah ini bisa dinyos, berarti hasilnya adalah 6 akar 3. Gampang ya? Gampang. Sekarang pertanyaan yang C adalah luas segitiga PQR. Bisa? Pasti bisa. Segitiga PQR tadi adalah segitiga siku-siku. Berarti alas dan tingginya jelas sudah diketahui, yaitu PQ dan QR, tinggal dikalikan. Silakan nanti untuk yang segitiga PQR luasnya nanti boleh dicari sendiri. Di sini ya, saya taruh di sini. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah PR-nya tadi 9, tingginya adalah QR, berarti QR-nya tadi 3 akar 3. 9 kali 3, 27, berarti 27 per 2 akar 3. Mungkin kalian agak bingung kapan ada akar-akar di sini, tetapi tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Anggap saja akar 3 itu seperti variabel, jadi ada X-nya, seperti itu. Jadi kalau 9 kali akar 3 ya, kamu mikirnya 9 kali X, berarti 9X, berarti 9 kali akar 3 adalah 9 akar 3. Paham ya? Sekarang segitiga siku-siku istimewa yang kedua adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sebenarnya yang ini nggak pakai perbandingan sih tidak apa-apa, jadi langsung pakai teorema Pitagorasnya pun bisa. Hanya saja ini perlu diketahui. Jadi kalau sudutnya 45 dan 45, maka segitiga siku-sikunya menjadi segitiga siku-siku sama kaki. Ini bukan 60 derajat ya, tetapi ini 45 derajat. Nah, perbandingannya hampir sama seperti tadi. AB itu di depan sudut 45, AC itu di depan sudut 45, kemudian BC itu di depan sudut 90. Ini sama dengan 1 dibanding 1, karena ini kan panjangnya sama, berarti 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Kita lihat contohnya. Segitiga ABC, siku-siku di A, sudut B45, diketahui panjang AB-nya adalah 10, tentukan panjang AC dan panjang BC. Ini juga tidak sulit, coba kalian perhatikan. Kalau sudut B45, sudut A 90, maka jelas sudut C adalah 45. Maka segitiganya menjadi segitiga siku-siku sama kaki. Saya berikan tanda. Yang A ditanyakan panjang AC. Karena sama kaki, berarti AC jelas sama dengan apa? AB. Kalau begitu AC panjangnya sama dengan AB. Iya, sama dengan berapa? 10 cm. Nggak perlu pakai perbandingan, Bu. Ya nggak apa-apa, karena sudah diketahui. Sekarang yang B. Panjang BC sama seperti tadi pakai perbandingan. Yang ditanyakan BC per yang diketahui AB, berarti BC per AB sama dengan BC itu di depan sudut 45, berarti satu bagian. AB di depan sudut BC tadi di depan sudut 90 ya, berarti ini akar 2 bagian. Akar 2 bagian, kemudian AB di depan sudut 45 berarti 1 bagian. BC per AB-nya tadi 10 sama dengan akar 2 per 1. Nah, tinggal kita apakan? Kali
silang, BC kali 1 itu BC sama dengan 10 akar 2. Jadi, nah kalau mau ditambahi berarti jadi panjang BC adalah 10 akar 2 cm. Tidak perlu dihitung ya, 10 akar 2 itu berapa? 10 akar 2 cm. Oke, cukup jelas ya? Silakan dipelajari kembali, kemudian dikerjakan latihannya. Tetap semangat belajar, jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.